Lanjutannya Saul itu melawan kehendak Tuhan, dan dia yang sudah diurapi oleh Tuhan melalui Samuel harus melepaskan hak sebagai raja itu. Maka dipilihlah Tuhan pengganti Saul, yaitu Daud. Maka di sini dalam pelajaran Selasa dikatakan, mengapa Anda mengira para tua-tua menganggap gagasan tentang seorang raja begitu menarik? Nah, disinilah kita sering melihat bahwa orang manusia itu ingin sesuatu kekuasaan yang tampak, dan mereka tidak bisa melihat dengan mata hati bagaimana Tuhan sebetulnya mempunyai pimpinan yang luar biasa kepada manusia. Nah, di situ akhirnya bangsa Israel terjerembab di dalam penguasaan raja demi raja. Raja Daud pun akhirnya jatuh dalam dosa. Dalam hari Selasa itu dikatakan Daud berdosa dengan Betseba, istrinya orang lain. Nah, pada saat itulah bangsa Israel pecah menjadi dua sesudah masa Salomo, yaitu anak Daud dengan Betseba itu. Nah, bangsa Israel pecah menjadi utara dan selatan, dan dalam perpecahan itu ada suatu siklus di mana pada saat bangsa Israel mengikut Tuhan, maka Tuhan memberkatinya. Pada saat dia tidak, maka Tuhan meninggalkannya. Ini dalam hari Rabu dengan para penguasa bangsa-bangsa lain. Nah, akhirnya oleh karena naik turun begitu, bangsa Israel utara hancur terlebih dulu, digantikan oleh penguasaan bangsa lain. Bangsa Israel selatan yang disebut Yahudi atau Yehuda itu masih ada, namun akhirnya mereka juga jatuh dan hancur. Tetapi mereka menjadi bawahan dari bangsa Israel, bangsa lain. Dan di sini simbol gambaran kiasan nyata betul dalam kitab Daniel, mulai dari zaman Babel, lantas Mede Parsi, lantas Yunani, lantas kemudian Romawi. Disitulah terjadi simbol di dalam zaman Daniel itu Nebukadnezar. Nah, bangsa Israel akhirnya menjadi bangsa yang terhamba sampai akhirnya Tuhan Yesus datang untuk membebaskan umat Israel. Tapi membebaskan itu sebetulnya membebaskan dari segi rohani, bukan jadi raja atas bangsa-bangsa lain seperti yang diinginkan oleh mereka. Jadi marah penguasa bangsa lain. Nah, ini dalam hari Kamis dikatakan terang bagi bangsa-bangsa. Kedatangan Tuhan Yesus itu adalah menjadi raja dan terang bagi semua bangsa yang secara Israel jasmani diharapkan menjadi raja, tapi sebetulnya secara Israel rohani bahwa Yesus menyelamatkan umat manusia dari perhambaan iblis, maut dan dosa, dan dia menjadi raja kita untuk selama-lamanya. Nah, ini makanya sekarang yang setia pada Tuhan Yesus itu adalah Israel rohani, tetapi Israel jasmani mulai dari Abraham sampai Yakub dan sampai seterusnya Yusuf, dan sampai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa, lantas Yosua, Hakim-Hakim, Simpson, lantas Gideon, dan lain-lain sampai Raja Saul, Daud, Salomo, diteruskan oleh Absalom, dan pecah jadi dua, bangsa Israel utara selatan, dan seterusnya. Mereka menjadi umat yang seharusnya dipilih oleh Tuhan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Mereka tidak sanggup, maka Tuhan Yesus datang untuk memberikan penerangan bahwa sesungguhnya rencana keselamatan itu tidak ada kaitannya dengan kekuasaan atas bangsa-bangsa itu. Seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamulah bangsa yang terpilih, umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, di dalam Efesus 6 ayat 11 dikatakan, peperangan kita bukan melawan penguasa dan kuasa penghulu jahat di dunia ini, tapi penguasa dan kuasa penghulu jahat di udara itu melawan iblis dengan roh kejahatan. Jadi dengan demikian kita tahu ketika bangsa-bangsa sekarang ini carut-marut seperti ini, itu adalah kelanjutan dari sejarah fisik, tapi sejarah rohani adalah peperangan di surga yang kita pelajari pada triwulan yang lalu, di mana pada saat itu ada peperangan antara iblis dan Tuhan. Iblis menantang Tuhan menjadi Lucifer, dan dia dibuang, lantas menyeret semua umat manusia untuk melawan Tuhan, tapi Tuhan tetap menjadi pemenang. Dan inilah saatnya
bahwa kita dapat menunjukkan bahwa kita di sini mengikut Yesus bukan sebagai penguasa dunia seperti yang dilakukan oleh agama lain. Ada kaitan antara peperangan dengan kekuasaan dunia serta agama, tapi di sini jelas murni peperangan rohani, dan kita menjadi bijaksana menghadapi bangsa-bangsa dan kekuasaan pemerintah, politik, dan lain sebagainya. Begitu kita berasal dari surga yang bukan dari dunia ini, maka kita harus bisa menjadi terang di atas muka bumi ini. Dalam hari Kamis katakan terang bagi bangsa-bangsa. Tinggal endingnya kesimpulan dari Jumat. Terima kasih Pak Sampel.